agar hidup ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka kemuliaan hanyalah bisa kita dapatkan dengan mengikuti jalan Rasul ini. Bahkan Allah pun telah menetapkan, barang siapa menaati Rasul ini, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangnya, dia akan masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Menjadi saksi itu artinya kelak di hari kiamat Nabi SAW akan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan kepada kita semua ajaran Allah. Maka Allah ingatkan kita, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Namun Fir'aun menentang rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita apa akibat yang menimpa Fir'aun ketika dia menentang rasul yang diutus kepadanya. Maksudnya akibat yang sama akan menimpa kita apabila kita menentang rasul yang diutus kepada kita. Apa azab yang menimpa Fir'aun? Ada 4 bentuk azab. Yang pertama, dia di dunia tersesat. Jemaah sekalian, ketahuilah, kesesatan yang menimpa seseorang itu azab Allah. Kenapa? Karena dia menentang rasul. Dan ini Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaigi fayahlik. Seseorang itu apabila dia menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad SAW, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia binasa dengan sebab kesesatan itu. Sampai-sampai jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah SAW illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Aku tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku amalkan, karena aku takut apabila aku meninggalkan satu ajaran beliau maka aku akan tersesat. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Berapa banyak amalan, petunjuk-petunjuk Nabi SAW kita selisihi dengan sengaja. Dan ketahuilah jemaah sekalian, umat ini tidak akan menang, tidak akan berjaya menghadapi musuh-musuhnya sampai umat ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Anfal, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Yang kedua, azab yang menimpa fisik di hari kematiannya dan juga matinya dalam keadaan su'ul khatimah, sampai mati masih tersesat. Padahal ketika masih hidup di dunia dia merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Maka di hari kematiannya dimulailah azab secara fisik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir hanyalah istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba yang disenangi oleh hamba tersebut padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj sehingga dia makin tersesat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Sampai apabila mereka telah menyombongkan diri dengan nikmat-nikmat dunia yang diberikan kepada mereka, maka kami azab mereka secara
maka tiba-tiba mereka pun berputus asa. Azab yang ketiga yang menimpa Fir'aun adalah azab kubur. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya mati di lautan dan tidak dikubur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Setelah itu, yang keempat telah menanti mereka azab yang pedih di hari kebangkitan. Dua bentuk azab yang ketiga dan keempat ini Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Mereka dibakar api setiap hari. Wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih.